Hello everyone, kembali bersama saya Tias Cinta. Apa kabar? Saya berharap teman-teman semua senantiasa sehat dan bahagia selalu. Salam sukses, dahsyat luar biasa untuk kita semua. Hari ini kita belajar bersama mengenai 10 cara mengatasi rasa malas. 10 cara mengatasi rasa malas. Seringkali dalam hidup kita ingin melakukan sesuatu tapi kita malas banget untuk melakukannya. Aduh ntar aja deh, aduh besok aja deh, aduh lusa aja deh, terus besoknya lagi, akhirnya nggak kelar-kelar gitu. Gimana sih caranya agar kita dapat mengatasi rasa malas? 1. Kita harus menetapkan tujuan, sasaran, impian, goal dalam hidup kita. Karena dengan kita menetapkan tujuan, arah, goal, sasaran, impian dalam hidup kita, maka akan membuat kita menjadi bersemangat. Kita pada saat kita mau males-malesan, kita menjadi menyadari, oh iya ya, kan saya ingin mencapai ini, apa yang telah saya lakukan untuk mencapainya, saya harus bersemangat gitu. Jadi dengan kita memiliki tujuan, memiliki visi, memiliki impian, memiliki goal, sasaran dalam hidup kita, itu akan membuat kita terpacu untuk senantiasa berusaha melakukan yang terbaik setiap harinya dan tidak membuang-buang waktu dengan percuma. Dengan kita punya visi yang jelas dalam hidup kita, itu akan membuat kita menjadi bersemangat untuk melakukan yang terbaik di setiap harinya. 2. Mencatat apa yang kita ingin kerjakan keesokan hari. Lebih baik H-1 setidaknya kita sudah memikirkan dan kita melist down apa saja sih yang kita ingin kerjakan besok. Dari jam 8 sampai jam 9 apa yang ingin kita kerjakan, jam 9 sampai jam 10 apa yang kita ingin kerjakan, jam 10 sampai jam 12 apa yang kita ingin kerjakan, dan seterusnya. Dengan demikian pada saat kita merasa malas, kemudian kita lihat lagi list kita, oh iya ya harusnya kan saya mengerjakan ini jam sekarang. Nah, itu akan membuat kita menjadi lebih bersemangat dan membuat kita menjadi lebih tidak malas. 3. Jangan menunda-nunda. Memang pada saat kita ingin melakukan sesuatu, kita ngerasanya males, aduh besok aja lah, terus besoknya lagi, akhirnya gak kelar-kelar, atau kita kerjanya pas udah bener-bener urgent banget gitu, padahal kita punya banyak waktu untuk mengerjakannya. Nah, untuk itu kita jangan menunda-nunda, kita perlu mengerjakan hal yang dapat kita kerjakan sekarang dan hal yang penting dan juga mendesak. Itu perlu banget kita kerjakan. Pada saat kita dihadapkan pada pilihan untuk mengerjakan hal yang penting dan mendesak dengan hal yang penting namun tidak mendesak, sebaiknya kita mengerjakan yang penting dan mendesak. Seperti itu. Jangan sampai kita malah mengerjakan hal yang tidak mendesak dan tidak penting. Gitu ya, kan ada penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, tidak penting tidak mendesak. Nah, jadi yang kita harus lakukan adalah kita kerjakan hal yang penting dan juga mendesak terlebih dahulu. Jadi kita jangan menunda waktu, apa yang kita bisa kerjakan sekarang kita kerjakan. Karena kita nggak tahu nih, bisa aja kan besok kita ada kesibukan lain yang urgent tiba-tiba. Nah, jadi kita sebaiknya kerjakan apa yang bisa kita kerjakan sekarang gitu. Dan dengan kita menyadari apa aja yang perlu kita kerjakan sekarang dan tidak menunda, itu akan membuat kita ya otomatis jadi nggak males, karena mau nggak mau kita jadi mengerjakan hal tersebut. 4. Istirahat yang cukup. Dengan kita beristirahat dengan cukup, dengan kita tidur dengan cukup, maka kita dapat berpikir dengan lebih jernih dan kita menjadi lebih fokus, kita dapat berpikir dengan lebih cepat daripada pada saat kita kurang istirahat. Dan dengan kita tidur yang cukup, itu akan membuat kita menjadi lebih bersemangat, kita menjadi lebih bergairah, kita menjadi lebih antusias untuk mengerjakan yang terbaik di hari tersebut. Apabila kita kurang tidur, kita akan bawaannya jadi lemes, letih, lesu, dan wajar lah kalau kita jadi malas kalau kita kurang istirahat. Karena itu kita perlu sekali untuk istirahat dengan cukup. Sebisa mungkin kita istirahat 7-8 jam setiap harinya. 5. Kita harus ingat bahwa apa yang kita lakukan saat ini itu sangat menentukan masa depan kita. Apa yang kita kerjakan sekarang itu sangat mempengaruhi hari kita ke depannya. Do something today that your future self will thank you for. Sebagai kita melakukan apa yang kita bisa pada saat ini untuk masa depan kita yang terbaik. Jadi kalau kita mulai malas, kita harus ingat bahwa kita harus mengerjakan yang terbaik loh hari ini gitu. Kita harus mengerjakan yang terbaik loh setiap harinya, agar kita bisa memperoleh atau mendapatkan masa depan yang kita inginkan, agar kita bisa menggapai impian-impian dalam hidup kita, agar kita dapat memperoleh masa depan yang cerah seperti yang kita harapkan gitu. Jadi kita
harus bersemangat, kita harus terus antusias agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, masa depan yang kita inginkan gitu. Jadi kita harus bersemangat. Nah, tuliskan kerugian-kerugian apa saja yang dapat terjadi dalam hidup kita apabila kita bermalas-malasan, apabila kita tidak melakukan yang terbaik setiap harinya. Apa saja sih kerugian yang bisa kita alamin kalau kita itu nggak bersemangat? Apa aja kerugian yang bisa kita alamin kalau kita nggak antusias? Kerugian apa aja sih yang bisa kita alamin kalau kita bermalas-malasan, lenje-lenje, nggak semangat, nggak rajin, nggak antusias, nggak disiplin, nggak berkomitmen untuk mengerjakan yang terbaik setiap harinya? Kerugian seperti apa sih yang bisa kita alami, dan kita akan jadi orang seperti apa sih? Untuk kalau kita seperti itu ya, kita akan jadi orang seperti apa 5 tahun dari sekarang, atau tahun depan deh, 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, kita akan jadi orang seperti apa gitu. Dan dengan kita menyadari hal itu akan buat kita bersemangat, jadi nggak males-malesan, dan kita ingin untuk mengerjakan yang terbaik setiap harinya. Karena kita ingin menjadi orang yang sukses, karena kita ingin orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang peduli sama kita, bangga sama kita, dan karena kita ingin memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri. 7. Lakukanlah hal yang merupakan passion kita, yang membuat kita bergairah, yang membuat kita semangat, yang membuat kita ingin mengerjakan yang terbaik setiap harinya. Lakukanlah hal yang membuat kita menjadi antusias, dan tentunya hal yang membuat kita semakin dekat dengan goal kita, semakin dekat dengan impian, sasaran, tujuan, visi dalam hidupnya kita. Itu yang perlu kita lakukan. 8. Berdoa. Kita harus senantiasa berdoa, karena dengan kita berdoa, pikiran kita menjadi lebih jernih, kita menjadi lebih tenang, kita menjadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan, kita jadi lebih tahu apa prioritas kita jadi lebih melakukan yang terbaik, kita jadi lebih bersemangat, dan juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kita telah berusaha yang terbaik dan kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. 9. Hindari tempat tidur atau sofa. Karena dengan kita lenje-lenje di tempat tidur atau di sofa, itu akan buat kita jadi malas-malasan, kita jadi pengen istirahat, kita jadi pengen lenje-lenje, kita jadi pengen tidur gitu. Nah, jadi kita harus hindari tempat tidur atau sofa gitu, agar kita tetap bersemangat, agar kita tetap antusias dan tidak malas-malasan. 10. Fokus pada impian kita, fokus pada sasaran, tujuan, goal, visi dalam hidup kita. Itu yang harus kita sadarkan ke dalam diri kita. Apa sih goal, impian, visi dalam kehidupannya kita, dan kita harus memfokuskan pikiran kita pada hal-hal tersebut. Pada saat kita mulai malas, kita sadarkan diri kita bahwa oh ya, ini loh yang harus kita kerjakan. Kita harus fokus gitu. Kita harus fokus kalau kita ingin menggapai sasaran dalam hidup kita. Nah, jadi dengan kita fokus pada sasaran dalam hidup kita, itu akan bantu kita untuk menjadi rajin dan giat, dan itu yang harus kita lakukan. Oke, that's all for today. Thank you so much everyone for watching. Please like, subscribe, tekan tombol loncengnya, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Thank you so much everyone. See you.